Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Seorang wanita yang istihadhah, yang mana mengeluarkan darah yang bukan haid dan juga bukan nifas, karena memang keluar darahnya lebih dari 15 hari atau keluar darahnya kurang dari 24 jam, maka darahnya ini disamakan dengan hadas kecil. Dan wanita yang istihadhah bisa dikatakan termasuk wanita yang daimul hadas. Yang mana wanita yang istihadhah atau wanita yang daimul hadas, seperti wanita yang beser, kencing terus-menerus, ataupun wanita yang keputihan yang terus-menerus, yang mana maksud dari terus-menerus di sini adalah memang si hadasnya itu terus saja keluar, sehingga tidak ada waktu yang memang hadasnya tidak keluar. Bahkan untuk wudu dan melaksanakan sholat pun dia tetap berhadas karena hadasnya keluar tanpa henti. Adapun untuk tata cara bersucinya, kemudian tata cara wudunya ketika akan melaksanakan sholat, ini berbeda dengan wanita biasa. Untuk pembahasan mengenai tata cara bersucinya, saya akan bedakan menjadi dua agar lebih mudah difahami. Adapun tata cara bersuci wanita yang istihadhah yang keluar darahnya memang terus-menerus, yang pertama adalah wanita tersebut harus bersuci atau beristinja dengan membersihkan kemaluannya dari darah istihadhah. Kemudian yang kedua, wanita tersebut harus menyedikitkan hadas atau menyumbat hadas. Dalam hal ini adalah darah istihadhah tersebut. Jadi si darah ini harus disumbat sehingga tidak keluar ke bagian anggota zahir badan. Sehingga cara yang dilakukan dalam mazhab Imam Syafi'i untuk menyumbat darah agar tidak keluar ke bagian anggota tubuh yang zahir adalah dengan menggunakan kapas yang dibulat-bulatkan, kemudian dimasukkan ke dalam farji bagian dalam. Nah, kapas ini benar-benar harus posisinya di dalam farji bagian dalam. Tidak boleh setengahnya di dalam, setengahnya di luar. Kalau setengahnya di dalam, setengahnya di luar, justru nanti akan membawa hadas. Karena berarti ada hadas yang berada di anggota badan zahir. Zaman sekarang ada yang namanya menstrual cup. Ada juga yang namanya tampon. Apakah ini bisa dipakai untuk melakukan penyumbatan farji bagian dalam ketika istihadhah? Jawabannya bisa saja, asal bagian dari menstrual cup dan tamponnya seluruhnya ada di dalam. Tidak boleh sebagian di dalam dan sebagian di luar. Contoh gambar nomor 1 adalah menggunakan menstrual cup, dan ini posisinya sudah benar. Seluruh bagian menstrual cupnya ada di farji bagian dalam, tidak setengah di dalam, setengah di luar. Sehingga ini bisa digunakan untuk penyumbatan darah istihadhah ketika akan melaksanakan sholat. Adapun pada contoh gambar nomor 2 ini menggunakan tampon. Tampon memang umumnya ada benang panjangnya. Nah, kalau penggunaan seperti gambar nomor 2 ini, sebagian ada di dalam, sebagian ada di luar, maka ini tidak bisa dikatakan penyumbatan yang sempurna, sehingga membawa najis. Jadi kalau mau sholat, ini tidak sah. Mungkin tampon ini masih bisa digunakan untuk menyumbat darah istihadhah kalau si benangnya itu dipotong, atau bisa dipendekkan sehingga seluruh bagian tamponnya ada di farji bagian dalam. Nah, kenapa kok kalau ada di luar itu dihukumi najis, kalau di dalam gak najis? Najis bisa menjadi penghalang sahnya ibadah kita kalau najis itu ada di anggota zahir kita. Contoh ada kencing
air seni di bagian farji kita, di bibir vagina umpamanya. Tapi kalau air kencingnya ada di dalam perut, ya tetap tidak menghalangi sahnya sholat. Tapi kalau di bibir vagina, ya menghalangi sahnya sholat, karena berarti kita sholatnya membawa najis. Kemudian yang ketiga, apabila penyumbatan dengan menggunakan kapas ini ternyata belum cukup menahan darah istihadhah, maka harus ditambah dengan pembalut dan juga menggunakan celana dalam yang ketat seperti celana korset. Adapun apabila dengan menggunakan kapas yang dimasukkan ke dalam farji bagian dalam sudah bisa menyumbat aliran darah, maka cara yang ketiga ini tidak perlu dilakukan. Nah, bagaimana kalau misalkan penyumbatan menggunakan kapas ini berbahaya untuk wanita tersebut? Umpamanya wanita tersebut takut dengan penyumbatan akan melukai selaput darahnya, atau dengan penyumbatan wanita tersebut merasakan sakit yang memang sakitnya tidak bisa ditahan. Maka kalau memang penyumbatan ini membawa madarat untuk wanita tersebut, maka penyumbatannya tidak usah dilakukan. Jadi cukup dengan cara yang ketiga, yakni menggunakan pembalut dan juga celana dalam yang ketat sejenis celana korset. Ataupun untuk wanita yang sedang berpuasa. Wanita yang berpuasa tentunya tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam lubang anggota tubuhnya. Termasuk dalam hal ini adalah farji bagian dalam. Sehingga untuk wanita yang berpuasa justru tidak diperbolehkan memasukkan kapas ke dalam farji bagian dalam ketika sedang istihadhah. Jadi untuk sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar cukup dengan menggunakan pembalut dan juga celana dalam yang ketat. Adapun apabila sholat maghrib, sholat isya wajib menyumbat darahnya dengan menggunakan kapas yang dimasukkan ke dalam farji bagian dalam. Dalam madhab Imam Syafi'i, memang masalah penyumbatan darah istihadhah ini dirasa cukup berat. Kalau memang wanita tersebut merasa berat dengan penyumbatan ini, maka boleh mengambil pendapat Imam Hanafi atau pendapat Imam Romli yang masih dalam madhab Imam Syafi'i. Menurut Imam Romli, tidak harus melakukan penyumbatan, tapi cukup dengan menggunakan pembalut dan celana dalam yang ketat. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, ini hanya cukup dengan pembalut saja. Celana dalam yang ketat seperti korset tidak perlu, kemudian menyumbat dengan kapas juga tidak perlu. Namun untuk wanita yang telah menikah, telah melahirkan, tentunya masalah penyumbatan dengan menggunakan kapas ini tidak begitu menimbulkan kemadaratan, sehingga wajib mengikuti pendapat yang kuat dalam madhab Imam Syafi'i. Yang mana pendapat yang telah disebutkan tadi bahwa harus membersihkan darahnya, kemudian harus menyumbat dengan kapas, kemudian harus menggunakan pembalut dan juga celana dalam korset. Lalu pertanyaannya, bagaimana apabila setelah melakukan 3 langkah tadi sudah dilakukan dengan benar, tapi darah masih tetap saja keluar ketika sedang sholat atau setelah wudhu darahnya keluar? Maka hukum darah ini dima'fu. Namun apabila langkah yang 3 tadi ternyata dilakukannya tidak benar, seperti menyumbatnya asal-asalan, kemudian ada bagian kapas yang nampak ke bagian farji luar, maka apabila keluar darah ini tidak dihukumi dima'fu atau dimaafkan. Jadi wanita tersebut tetap batal wudhunya dan juga batal sholatnya. Kemudian masalah wudhunya. Wudhunya seorang wanita istihadhah yang keluar darahnya terus-menerus, ini dilakukan harus setelah masuk waktu sholat. Karena wudhunya adalah wudhu darurah. Sehingga apabila dilakukan sebelum masuk waktu sholat, kemadaratannya ini belum ada. Jadi itu yang pertama ya,
wudhu harus setelah masuk waktu sholat. Yang kedua, wudhunya ini hanya bisa digunakan untuk satu sholat fardu. Jadi satu wudhu untuk satu sholat fardu duhur. Nanti asar harus wudhu lagi, harus istinja lagi. Kemudian wudhunya niatnya itu tidak boleh nawaitu wudhu'a li raf'il hadasil asgori, karena dia sedang berhadas terus menerus. Tapi niatnya adalah nawaitul wudhu'a listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian yang keempat, melaksanakan wudhunya harus mualah atau berturut-turut, tidak ada jeda. Kalau wanita biasa, mualah hukumnya sunnah dalam wudhu. Jadi kalau wanita istihadhah itu ketika setelah membasuh wajah harus langsung membasuh tangan. Jangan diselingi dulu dengan hal yang lain seperti mengobrol, kemudian menyapu atau hal yang lainnya. Kemudian yang kelima, setelah melaksanakan wudhu harus segera melaksanakan sholat. Boleh ditunda tapi hanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan sholat. Seperti menutup aurat, memakai mukena, menunggu berjamaah, dan yang lainnya. Kemudian bagaimana cara bersuci dan juga wudhunya wanita yang istihadhah tapi keluar darahnya kadang berhenti? Maka ini caranya lebih mudah daripada wanita yang istihadhah yang keluar darahnya terus-menerus. Karena keluar darahnya ini kadang keluar, kadang berhenti, maka ketika akan melaksanakan sholat, wajib ditunggu sampai dengan darah itu berhenti. Kalau memang ada dugaan bahwa darah akan berhenti pada waktu tersebut. Dan tata cara berwudunya berbeda dengan yang tadi. Wudunya itu seperti wanita biasa, yakni nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Dan penyumbatan tidak wajib dilakukan, hanya perlu menggunakan pembalut dan juga menggunakan celana biasa. Lalu bagaimana apabila si wanita ini kemudian wudhu dan juga sholat, tapi ketika wudhu dan sholat darahnya keluar? Maka wudhunya batal, sholatnya juga tentu batal. Jadi harus mengulang kembali wudhunya, lalu mengulang lagi sholatnya. Apabila ketika sholat dengan posisi berdiri darahnya keluar, sedangkan dengan posisi duduk darahnya ada kemungkinan keluarnya sedikit atau bahkan berhenti, maka sholatlah dengan cara duduk. Namun apabila berdiri dan duduk darahnya keluarnya sama saja, maka tetap salat dengan posisi berdiri. Itulah pembahasan untuk hari ini mengenai tata cara bersuci dan juga tata cara wudhu wanita yang istihadhah. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Besok berjumpa lagi bersama Mama Anas di Diary Anas dalam pembahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.